Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan hidayahnya saya dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu di mata kuliah counseling. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad SAW. Karena atas hidayahnya kita telah dibimbing dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang pada saat sekarang ini. Baik, sebelum saya mempresentasikan tugas saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulana Aziz Polontalo dengan NIM 70200120120. Saya dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kesehatan Lingkungan atau KESLING. Nah, pada tugas kali ini saya akan review tentang jurnal yang telah saya dapat, yaitu jurnalnya berjudul Perspektif Media Perancis dalam Pemberitaan Pencemaran Air di Indonesia. Media internasional telah menyoroti Indonesia terkait masalah sampah plastik. Saat ini, sampah plastik di Indonesia sudah mencapai jumlah yang mengkhawatirkan. Menurut Jambek, pada tahun 2015, Indonesia menduduki posisi kedua dunia sebagai negara penghasil sampah plastik ke laut. Per tahun, Indonesia menyumbang hingga 1,29 juta meter ton sampah plastik yang berakhir di lautan. Nah, pada gambar kali ini merupakan daftar negara penghasil sampah plastik di laut yang tertinggi diduduki oleh negara Cina. Setelah itu Indonesia dan setelah itu Filipina. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya Indonesia adalah negara penghasil sampah plastik di laut yang kedua. Nah, salah satu sumber pencemar terbesar sungai-sungai dan lautan di Indonesia adalah limbah rumah tangga atau black water, limbah rumah tangga ringan, grey water, berasal dari air bekas cucian peralatan rumah tangga. Misalnya, peralatan makan, pakaian, dan lain-lain. Sedikitnya 1,3 juta meter kubik limbah cair rumah tangga dari 22 juta penduduk Jabodetabek dialirkan ke sungai, belum termasuk penduduk di daerah perkotaan lain, dikutip dari Nasution 2012. Nah, metode yang dipakai pada penelitian kali ini merupakan kualitatif dengan cara observatif dan catat. Dengan metode observatif adalah mengamati atau menyimak penggunaan bahasa pada teks media. Penulis mengamati dan membaca secara seksama pemilihan gaya bahasa yang terdapat pada teks media secara berulang-ulang untuk mengidentifikasi perspektif media melalui penggunaan gaya bahasa. Metode catat. Metode catat merupakan metode yang digunakan untuk mencatat setiap kata atau kalimat yang mengandung gaya bahasa yang terdapat pada teks media yang terkait pemberitaan pencemaran air di Indonesia. Next, deskripsi tentang limbah plastik melalui berita merupakan konstruksi realitas media yang dapat dikaji melalui satu hiperbola. Media Lacroix menggunakan ungkapan hiperbola plus Dordurus qui the potion atau lebih banyak sampah daripada ikan untuk menggambarkan secara berlebihan kondisi sampah plastik di Indonesia. Dan penyelam Inggris telah menemukan sampah laut yang baru yang kemudian akan menjadi zona laut tercemar ke-6 yang akan menjadi benua ke-7 plastik yang terkenal. 2. Repetisi. Penggunaan gaya bahasa repetisi oleh media adalah untuk memberikan penekanan begitu urgensi masalah limbah plastik.
Contoh, media Enviro 2B memberikan penekanan makna pesan media terhadap masalah pencemaran air laut karena limbah plastik dengan menggunakan ungkapan stilistika repetisi. Contohnya, kantong plastik, botol plastik, gelas plastik, lembaran plastik, ember plastik, ataupun yang berhubungan dengan plastik-plastiknya dan lain-lain. 3. Metafora. Metafora digunakan oleh media untuk menggambarkan atau mengemukakan suatu konsep atau pandangan suatu realitas melalui perbandingan atau persamaan. Richard Horner melaporkan bahwa para penyelam selalu menemukan sebaran plastik seperti awan selama musim hujan. Environ 2B menggambarkan kondisi sampah plastik di Laut Indonesia seperti awan-awan yang berterbaran di langit. Environ 2B melukiskan seperti laut yang berawan dengan sampah. Kesimpulan, isu pencemaran air di Indonesia dalam perspektif media Prancis dapat dilihat penggunaan gaya bahasa, hiperbola, metafora, dan repetisi. Gaya dapat digunakan untuk membentuk pandangan umum, mendefinisikan sesuatu yang dianggap baik atau buruk, positif atau negatif, bermoral dan tidak bermoral. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Uh, Tetap terpatri dalam sanubari, yakin usah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.